itu yang mention, banyak yang nanya itu tentang ada yang bunuh begal kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka. Banyak itu yang masyarakat yang marah, kenapa begini? Ya sebenarnya begini kawan-kawan, perkara tersangka karena bunuh begal ini kan bukan baru pertama ya. Jadi kan polisi kan akan melihat ada korban jiwa, ada orang meninggal tidak wajar, kemudian siapa yang melakukan. Nah, maka wajar yang melakukan itu apa ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan hukum acara. Kemudian banyak masyarakat yang marah, kenapa membela diri ditetapkan sebagai tersangka? Terkait hal itu, di videoku dulu pernah juga udah dibahas, ada aku sematkan itu, bisa di compare ya. Nah, terkait pertanggungjawaban pidana, kan ini yang dibahas ini. Seseorang tidak dapat dipidana karena dia melakukan pembelaan terpaksa atau karena keadaan terpaksa. Dan lebih jelasnya itu di pasal 48 KUHP dan pasal 49 KUHP. Nah, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dia belum tentu bersalah. Jadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, kita nggak perlu marah sama kepolisian karena itu adalah bagian dari proses penegakan hukum, gitu ya, hukum acara pidana. Tinggal nanti dia menyampaikan kenapa dia melakukan itu. Dia nanti akan menjelaskan, diminta keterangan bahwa begini peristiwanya, gitu kan. Aku melakukan ini karena begini, ada serangan jiwa. Kalau nggak aku melakukan itu, maka aku yang akan diserang, kan begitu kira-kira. Nah, berdasarkan rangkaian itu nanti akan ditetapkan apakah sesuai dengan pasal 48 atau 49. Kalau sesuai ya dia akan dibebaskan. Nah, pada praktiknya ada yang di kepolisian di SP3 kemudian dia dilepaskan, ada juga dia yang sampai ke persidangan, nanti hakim yang akan menilai. Gitu. Itu bagian dari proses penegakan hukum. Nah, kita nggak perlu terlalu heboh dalam artian begini. Rata-rata tersangka yang membela diri ini tidak ditahan. Boleh dicek. Tidak ditahan, tidak dilakukan penahanan. Boleh dicek. Apakah ya kasus yang heboh sekarang ini dia ditahan juga? Boleh dicek. Tidak ditahan. Jadi kepolisian menilai ini tidak perlu ditahan karena memang dia bukan pelaku kejahatan. Dia melakukan ini karena membela diri. Tapi harus ada proses hukum yang dijalani dan dilalui. Kan begitu. Seperti kasus begal dulu kan pernah, ingat nggak, Mahfud MD sampai berbicara bahwa dia membela diri jangan dihukum. Nah, ini juga begitu. Jadi ini sudah ada contoh-contoh yang terdahulu. Kalau memang ini murni membela diri karena dia akan dibegal, maka dia adalah justru dia pahlawan, mengurangi pelaku kejahatan kan. Gitu. Nggak perlu khawatir. Aku yakin itu pasti bebas.